semuanya, kembali lagi dengan saya, Husnul Nabila. Di video kali ini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya? Materi apa sih yang bakal kita bahas? Nah teman-teman, kita bakal bahas tentang studi kasus IPO yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk 2011 nih. Pastinya teman-teman penasaran nih, apa sih yang terjadi? Apa ya penyebabnya? Dan apa sih dampaknya? Nah, untuk itu, yuk simak video ini baik-baik. PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional yang berdiri sejak tahun 1949. Pada tahun 2011, perusahaan memutuskan untuk melakukan Initial Public Offering atau IPO, atau lebih enaknya kita sebut IPO aja deh. IPO ini berarti menawarkan sahamnya ke publik agar bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. IPO menarik perhatian publik karena diharapkan menjadi langkah besar bagi Garuda Indonesia untuk berkembang. Tetapi justru membuat PT Garuda mengalami tantangan besar. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman bisa tahu nih apa itu IPO. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan utama dari IPO. Tujuan utama PT Garuda Indonesia melakukan IPO yang pertama yaitu mendapatkan dana segar untuk membeli pesawat baru dan ekspansi rute internasional. Yang kedua, mengurangi beban utang yang cukup besar. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan agar lebih dipercaya investor. Meskipun IPO ini diharapkan membawa manfaat yang besar, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Kira-kira teman-teman penasaran nggak apa sih yang terjadi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pada Februari 2011, PT Garuda Indonesia menawarkan 6,3 miliar saham dengan harga Rp750 per lembar. Namun, sejak hari pertama perdagangan, harga saham langsung turun menjadi Rp620 per lembar dan mengalami initial return negatif sebesar 17,33%. Apa penyebab kegagalan IPO ini? Penyebab kegagalan IPO ini adalah yang pertama, harga saham terlalu tinggi. Harga saham Garuda dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan kinerja keuangannya. Dan investor lebih tertarik pada saham-saham yang lain yang dinilai lebih menguntungkan. Dua, kurangnya transparansi dan prospektus IPO. Banyak investor menganggap informasi dalam prospektus IPO tidak cukup jelas, yang tidak ada kejelasan bagaimana Garuda akan menggunakan dana IPO secara rinci. Yang ketiga, ada minat investor yang rendah. Sebagian besar saham Garuda justru dibeli oleh perusahaan BUMN seperti PT Angkasa Pura dan PT Bahana Securities, dan investor retail serta institusi swasta kurang tertarik karena prospek keuntungan yang tidak meyakinkan. Akibatnya, IPO yang seharusnya menjadi momentum positif justru berubah menjadi salah satu IPO paling kontroversial di Indonesia. Nah, materi selanjutnya itu dampak IPO terhadap Garuda. IPO yang kurang sukses ini memberikan dampak besar bagi Garuda Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dampaknya itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang pertama itu ada harga saham yang terus menurun. Harga saham Garuda Indonesia tidak pernah kembali ke harga IPO selama bertahun-tahun. Investor juga menjadi semakin pesimis terhadap prospek keuangan. Dampak negatif yang kedua itu ada kesulitan keuangan tetap berlanjut. Dana yang diperoleh dari IPO tidak cukup untuk memperbaiki kondisi keuangan Garuda. Lalu harga bahan bakar yang naik dan persaingan ketat membuat laba tetap rendah. Yang dampak negatif yang ketiga itu ada menurunnya kepercayaan investor. IPO yang gagal membuat investor ragu untuk berinvestasi lebih lanjut di Garuda. Hal ini berdampak pada sulitnya Garuda untuk menarik modal tambahan di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk ke dampak positif IPO Garuda. Nah, dampak positif yang
pertama itu ada dana sebesar 4,75 triliun untuk ekspansi. IPO tetap memberikan modal besar untuk pengembangan bisnis. Dana ini juga digunakan untuk pembelian pesawat dan ekspansi rute internasional. Dampak positif yang kedua itu ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebagai perusahaan yang terbuka, Garuda menjadi lebih transparan dalam pelaporan keuangan. Ini membuka investasi jangka panjang dari investor global. Nah, yang terakhir itu dampak positifnya ada memperluas basis investor. Setelah IPO, saham Garuda bisa dimiliki oleh banyak pihak, termasuk masyarakat umum. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi teman-teman, dari kasus IPO Garuda Indonesia, kita dapat mengambil beberapa hal penting tentang strategi IPO dan manajemen bisnis. Tentunya di sini ada 5 poin ya teman-teman. Yang pertama, harga saham harus realistis. Kenapa? Harga saham saat IPO harus menarik bagi investor dan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, transparansi dalam prospektus IPO. Itu merupakan perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat agar investor percaya. Yang ketiga, ada strategi komunikasi dengan investor. Garuda seharusnya lebih aktif dalam menjelaskan strategi, tentunya strategi bisnis agar menarik minat pasar. Yang keempat, ada regulator harus mengawasi dengan ketat. Jadi otoritas jasa keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia atau dengan kita sebut BI perlu lebih ketat dalam mengawasi valuasi saham agar IPO berjalan sehat. Dan poin yang terakhir adalah IPO bukan hanya tentang dana, tetapi strategi jangka panjang. Jadi IPO harus dipersiapkan dengan sangat matang ya teman-teman agar bisa membawa manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya, IPO Garuda Indonesia tahun 2011 seharusnya menjadi momen kebangkitan perusahaan, tetapi karena beberapa faktor atau kesalahan strategi justru menjadi tantangan yang sangat besar. Meski begitu, IPO tetap memberikan beberapa manfaat positif seperti dana ekspansi, dana peningkatan, kredibilitas perusahaan. Semoga video ini memberikan wawasan tentang pentingnya strategi IPO dalam dunia bisnis. Terima kasih.